Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang studi kasus penanggulangan banjir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Asraf, salah satu mahasiswa Teknik Sipil Universitas Riau. Saya sekarang sedang berada di semester 1. Baiklah, kita masuk saja ke videonya. Studi kasus penanggulangan banjir. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, Edi Yusuf Adiman STMSC. Terima kasih telah membimbing kami selama ini. Kita masuk yang pertama, definisi banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling serius terjadi di Indonesia. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian banjir yaitu berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, tentang kali dan sebagainya. Jika menurut Ensiklopedia Britannica, banjir adalah tahap air tinggi di mana air meluap ke tepi alami atau buatan ke tanah yang biasanya kering. Penyebab banjir. Penyebab banjir itu bermacam-macam. Yang salah satunya yaitu hujan. Yang kedua, sungai meluap. Yang ketiga, badai dan angin kencang. Yang keempat, bendungan rusak. Yang kelima, es salju mencair. Yang keenam, tersumbatnya drainase. Yang ketujuh, penebangan hutan. Kedelapan, membuang sampah sembarangan. Yang kesembilan, pemukiman di bantaran kali. Yang kesepuluh, salah sistem tata ruang. Yang kesebelas, tanah tidak bisa menyerap air. Yang kedua belas, daerah yang datarannya rendah. Pencegahan banjir. Ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya banjir atau meminimalisi terjadinya banjir. Beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya banjir antara lain sebagai berikut. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuat saluran air yang baik. Yang ketiga, rajin membersihkan saluran air. Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kelima, membuat konstruksi pencegah banjir. Yang keenam, pendalaman sungai. Yang ketujuh, membuat resapan biopori. Berikutnya, cara efektif, efisien, ekonomis dalam penanggulangan banjir. Sebelumnya, kita akan masuk apa itu efektif. Efektif berarti menanggulangi banjir dengan hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Efisien berarti menanggulangi dengan tepat atau sesuai untuk hasil yang sesuai dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Jika ekonomis, berarti menanggulangi banjir dengan waktu dan biaya yang lebih hemat sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, lokasi prioritas nasional untuk bencana banjir. Berdasarkan kajian risiko bencana banjir, terdapat 10 provinsi prioritas guna dilakukan fokus kegiatan penanggulangan banjir, yaitu 1. Provinsi Jawa Timur dengan Das Bengawan Solo yang jiwa terpapar 15.699.428 jiwa. Yang kedua, Provinsi Banten dengan Das Ciujung, Cisadane, dan Ciliman yang terpapar 1.265.015 jiwa. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah, Das Bengawan Solo. Jumlah jiwa yang terpapar 8.043.832. Yang keempat, Provinsi DKI Jakarta dengan Das Ciliwung yang terpapar 4.221.969 jiwa. Yang kelima, Provinsi Jawa Barat, Das Citarum, Cimanuk yang terpapar 6.588.108 jiwa. Yang keenam, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Das Benain. Jumlah jiwa yang terpapar 142.177 orang. Yang ketujuh, Provinsi Kalimantan Selatan, Das Sepapah. 1.923.156 jiwa yang terpapar. Yang kedelapan, Sumatera Utara, Das Wampu.
2.605.294 jiwa. Yang ke-9, Provinsi Sumatera Selatan, Das Musi, 1.992.084 jiwa. Yang ke-10, Provinsi Aceh, Das Kreung Aceh Tamiang, 1.669.349 jiwa. Berikutnya, strategi penanganan banjir melalui mitigasi bencana banjir. Upaya mitigasi bencana banjir dibagi menjadi dua. Yang pertama, mitigasi struktur. Mitigasi struktur adalah upaya yang dilakukan demi meminimalisir bencana, seperti dengan melakukan pembangunan danal khusus untuk mencegah banjir, dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana, serta infrastruktur bangunan tahan air. Beberapa contoh yang dapat dilakukan adalah metode mitigasi struktur, yaitu membangun tembok pertahanan dan tanggul, mengatur kecepatan aliran dan debit air, membersihkan sungai, dan pembuatan sudetan. Upaya mitigasi yang kedua itu mitigasi non-struktural. Adalah upaya yang dilakukan selain mitigasi struktur, seperti dengan perencanaan wilayah dan asuransi. Beberapa contoh yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi non-struktur adalah pembentukan lembaga swadaya masyarakat, melakukan pelatihan dan penyuluhan, membentuk kelompok kerja atau pokja, mengevaluasi tempat rawan banjir, memperbaiki sarana dan prasarana, menganalisa data-data yang berkaitan dengan banjir, membuat mapping, menguji peralatan dan langkah selanjutnya, menyiapkan persediaan sandang, papan, dan pangan, membuat prosedur operasi standar bencana banjir, mengadakan simulasi evakuasi. Selain itu, analisis tingkat bahaya banjir perlu juga diperhatikan, yakni berupa kelerengan suatu wilayah daerah, elevasi suatu wilayah atau daerah, dan curah hujan. Alat-alat praktis dalam penanggulangan banjir. Yang pertama, water gate atau gerbang air. Merupakan alat yang terbuat dari PVC yang digunakan untuk mengendalikan banjir dengan cara menahan air yang masuk dengan memanfaatkan tekanan air yang datang untuk menstabilkan tekanan air banjir tersebut. Yang kedua, WIPP atau Water Inflated Property Protector. WIPP merupakan sebuah tabung panjang dengan struktur penyangga internal yang dibuat dari polyester berlapis vinil panjang hingga 150 kaki atau sekitar 45 meter dan tahan lama. Yang ketiga, quick dams. Prinsip kerja alat ini sama dengan WIPP ataupun karung-karung pasir pada umumnya. Namun, bahan yang digunakan dalam quick dam merupakan bahan-bahan ramah lingkungan. Yang keempat, Flood Block Aquabex merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang alat-alat penanganan banjir. Dan yang kelima, Aquabex Flood Door, yaitu alat yang dipasang di depan pintu rumah atau bangunan komersil lainnya untuk mencegah air masuk ke dalam rumah. Sekianlah presentasi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. See you.